Halo Jepret Tim, kembali lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Kembali lagi bersama gue Vaniko, dan hari ini gue ditemenin sama Kang Eko, sama Om Yuki juga. Halo guys, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan turut berbela sungkawa karena korban Kanjuruhan kembali bertambah menjadi 133 orang, dan ini mudah-mudahan angka terakhir ya, tidak ada yang nambah lagi, dan kita doakan juga semoga Aremania yang sedang dirawat lekas sembuh ya. Yang ini total meninggal 133, 596 luka ringan dan 26 luka berat. Kita doakan yang terbaik, semoga lekas sembuh ya. Karena berduka, Niko jangan dulu main bola ntar malam ya. Fan football stop dulu. Kok udah lewat. Masuk. Kita nggak main football lah, fan football dulu. Gue lagi stop juga. Ya, nanti aja kita bahas ya fan footballnya ya. Oke, Jepret Tim, kita hari ini akan mulai pembahasan soal Piala Asia. Oke, jadi ada dua wakil Asia yang tampil, yaitu ASEAN ya, jadi Indonesia sama Vietnam di Asia U20. Kita tidak bahas venue-nya, tapi kita akan membahas soal pembagian pot. Ini pembagian potnya seperti apa, Om Yuki? Apakah berdasarkan prestasi dari grup atau dari edisi sebelumnya? Potnya berat. Kita berada di pot 2 ya? Iya. Bersama siapa ya? Jepang, mungkin sama Australia, Nah, ya, ini dia. Tajikistan. Ya, jadi selain menyangkut prestasi di Piala Asia sebelumnya, di mana kita nggak lolos ya, terus itu jadi pertimbangannya. Kedua, ranking juga. Ranking? Iya, ranking FIFA kita sebelumnya ya. Kan ini kan udah dibuat, pot ini kan sebelum itu ranking terbaru itu keluar. Jadi ya pendekatannya sih kalau ngikutin kayak Piala Dunia, Piala Eropa, mereka pasti ngacunya pada performa sebelumnya biasanya. Baru sama lah kayak AFF juga gitu kan, ngacu pada performa sebelumnya di ajang itu. Kalau kitanya memang minor, apalagi nggak hadir ya otomatis langsung drop ininya potnya. Pot 4. Nah, kalau kita kembali ke pot, coba deh Brar, ini kan yang ngeri sedap nih kalau kita bisa satu grup sama Arab Saudi, terus sama Irak, iya, Cina, Irak. Iran bagus loh. Iran masuk pot 1 ya. Pot 4 itu. Pot 4 tuh harusnya pot 4. Editornya. Iya. Jadi ini yang bahayanya kita kalau ketemu Arab Saudi, terus ketemu Jepang, kemudian ketemu Irak, nah itu ya. Enggak, Jepang nggak mungkin, Mike. Kita sudah satu grup, satu pot. pot. Ya. Ini bener nih potnya nih, susunannya nih. Benar. Cuma pot 4 tulisannya pot 1. Pot 3 Cina, Irak. Kita tuh pot 4 kan? Pot 2 kita. Oh, pot 2. Pot 2. Ya, jadi kemungkinannya kan ini yang paling nggak menguntungkan buat kita satu grup sama Arab Saudi misalnya, atau sama Korea Selatan. Terus berikutnya tadi ada Iran juga. Ada Iran. Kita kan agak kesulitan kalau lawan tim-tim Arab sebenarnya kan. Kalau ketemu Cina gitu atau ketemu Vietnam kan tuh berbeda pot kan sama kita kan. Pot 3 dia. Bisa aja ketemu satu grup sama kita. Itu bisa lagi. Kan satu pot kan satu diambil kan masing-masing kan. Itu ada aturan nggak sih, misalnya satu nggak ada. Masih bisa ketemu lagi itu Vietnam lolos berarti runner-up terbaik ya? Iya. Iya. Kemarin satu grup sama Indonesia juga. Iya. Cuma dia mungkin performa di Piala Asia sebelumnya lebih bagus ya. Jadi ya gitulah. Ini yang ditakuti sebenarnya Jepang ya. Jepang itu kemarin itu belum ada kebobolan sama sekali. Siapa lagi yang perlu ditakutin? Kalau aku pikir, kalau gua pikir sih tetap ya tim-tim Asia Barat sih. Asia Barat. Karena kalau untuk level junior, kalau kita perhatikan beberapa turnamen sebelumnya, sebetulnya kalau buat Asia Timur, sekalipun itu Jepang, Korea ya, kita masih bisa ngimbangin. Tapi kalau udah Asia Barat, udah keteteran dari kelompok umur, emang karena postur sih. Alasannya alasan klise postur. Postur, bener. Tapi kalau dari Vietnam sendiri ingin satu grup dengan Indonesia, biasa kan media-media di Vietnam itu seperti ada 247. Kenapa ya? Ingin satu grup dengan Indonesia, Om Yuki? Penasaran lah pasti dia. Kan kita belakangan ini lagi panas kan sama Vietnam kan. Iya. Jadi pasti mereka pengen lah dapat ajang lagi untuk revanche kan. Wajar aja, di samping mungkin secara hitung-hitungan teknis mereka lebih punya peluang kalau ketemu kita dibanding ketemu tim-tim Arab misalnya. Ini diplomatis. Tadi yang aku bilang tuh anggap remeh sebetulnya. Jadi mereka tuh menganggap dari semua tim yang paling gampang Indonesia. Gitu. Apa memang seperti itu settingan istilahnya media Vietnam untuk istilahnya mengangkat derajat harga diri mereka supaya Vietnam tuh sekarang setara loh, bahkan lebih. Seperti kita menghadapi Thailand,
gitu kan, Thailand tuh udah oke gitu. Jadi biar menghadapi Indonesia mental biar nggak drop duluan secara psikis. Gue rasa ada faktor strategi media juga ya. Kalau dia banyak beritain kita kan viewer dia banyak kan pasti kan. Gitu. Iya dong, pasti dong. Kan sekarang emang arahnya ke situ. Dan Indonesia kan populasinya nih udah Banyak. gitu terkenal baperan lagi supporter iya. kan. Wah udah tuh rame pasti kan yang baca kan. Tapi tentang Vietnam lebih naik derajatnya itu bener loh. Ini karena ada Om Yuki, aku berani ngomong masalah ini. Jadi kalau dibandingin masalah umur masih ada yang lebih senior ya. Jadi sekitar tahun 95-96 ya, itu kan mereka tuh masih disebut negara perang, fasilitasnya minim, minim. Iya. Sekarang malah di atas kita, bahkan nggak cuma aspek permainan ya, dari mulai Fasilitas industri olahraganya ya. aja udah pesat loh, dari mulai aparel lihat tim-tim Eropa segala macam, aparel terkenal juga bikinnya di Vietnam loh. Oke. Iya, Pemindahan usia mudanya udah mulai bagus dong Iya. ya. Infrastrukturnya juga mereka luar biasa. Ada yang bilang justru karena mental negara perang itu loh. Jadi mereka terpecut ya dengan keadaan. Jadi selalu kalau ngadepin tantangan yang berat mereka udah teruji gitu. Karena udah melewati fase yang berat gitu. Berat kan. ya. Nah, kembali lagi kalau tadi soal Paniko tanya soal infrastruktur ya. Gue waktu 2008 ya gue pernah sama Coach Justin tuh ikut tim futsal main Piala AFF di Vietnam gitu. Mereka punya training camp sendiri gitu loh. Punya beberapa lapangan, punya kolam renang, punya mes yang bisa muat 1000 orang okupansinya. Kita belum punya apa-apa. Itu 2008 loh, sekarang udah Kalau teman-teman tuh bilang biasa pemain gitu. Vietnam tuh kalau latihan nggak ada yang cengengesan. Serius semua. Serius semua, nggak ada cengengesan. Iya. Berarti mentalitas iya, ya. mentalitas. Terus saya mimik karena mukanya mirip-mirip atau apa, katanya mereka ngelihat kayak ada angkatan bersenjata lagi latihan. Temanku ini jurnalis, pada kenal sih, ntar aja lah habis acara ini tadi. Ya ngomong kayak gitu, kalau Vietnam tuh nggak ada yang cengengesan kayak pemain Indonesia. Serius ya? Berarti mau nggak mau media Vietnam ini benar-benar ingin membuat timnas mereka setara dan lebih di atas Indonesia. Biar kalau ketemu Indonesia tuh Bukannya udah kejadian ya? Belum? ya 50-50 lah menurut gua. Tapi kalau kita lihat Indonesia dengan Thailand kan, kalau kita lihat tim Gajah Putih, terus ada promo-promo Muay Thai gitu kan, JPR gitu. Kita juga harus lawan negara-negara menurut kita nggak mikir. Peringkat Liga Vietnam, Felix, Pencaksilat di atas kita kan, ditonjolin gitu. peringkat AFF-nya. Iya. Iya kan, iya, makanya aku bilang udah kejadian. Peringkat tuh. liganya di atas kita. Oke, jangan mau kalah ya. Karena Indonesia. ngebandingin siapa pemain Bruno tuh, kalau nggak salah Bruno itu kan pokoknya ada pemain Persib tuh, aku lupa lagi. Jadi di Liga Bruno kan, iya di Liga Vietnam aja dia oke. Makanya kalau main Liga Indonesia harusnya makin oke, ternyata nggak kejadian. Nah itu. Waduh. Itu makanya aku inget Bruno itu Liga Vietnam. Ini by the way, undiannya kapan namanya kayak? Pembagian pot ini? Belum tahu nih undiannya nih, harusnya sih dalam waktu dekat ya. Setelah pot tuh biasanya nggak lama terus mereka draw ya. Karena udah semuanya kan peserta komplit ya. Iya. Nggak Tapi tahu nih kapan ini. belum tahu ya, dalam waktu dekat ya istilahnya. Iya, dan itu yang paling penting sih, penasaran ya, supaya kita sudah mulai berhitung. Dan itu juga yang sekarang jadi bagian rencana ke depan PSSI, karena Piala Asia itu kan berdekatan dengan Piala Dunia U20 ya. Kemudian di saat itu juga 2023 nanti ada SEA Games juga kan. Iya. Tadi gue baru dapat info, Nova sudah secara informal ditunjuk sebagai pelatih SEA Games. Karena nggak mungkin SEA Games dipegang Sintayong juga. Jadi harus ada yang dalam tanda petik dilepas satu gitu. Siapa Miyuki tadi? Iya, Nova Arianto asistennya. Nova Arianto, ya. Nah, Terus? jadi nanti Nova yang akan tunjuk asistennya lagi untuk bikin tim baru. Tim baru. Dan semua kayaknya akan didorong TC-nya di Turki, jadi barengan mereka ke sana. Jadi yang U20 senior Ya. sama yang SEA Games mungkin. Ya, ini Piala Asia boleh dibilang sebagai ajang kualifikasi untuk Piala Dunia. Tapi Indonesia ini sudah otomatis lolos ya, jadi tuan rumah. Iya. Tepat. Iya. Nah, ini berbicara tentang timnas U20 sendiri, Om Yuki. Ini buat apa ya? STI ini sedang melakukan naturalisasi gitu. Ada 11 nama 4 yang boleh dibilang sudah terdengar gitu. Yang siap dinaturalisasi. Ini emang yang penting pos mana lagi yang akan diisi, Om Yuki? Kalau bisa semua-muanya kan. Buset! Kecuali kiper. Lokal kemana? Kecuali kiper. Oh, cari kiper ya? Kiper oke. Ya kita kan memang sebelumnya udah ada komunikasi ya dengan Belanda ya. Di sana banyak pemain-pemain naturalisasi kita, terus kita mau approach Terus kan. berdarah ya, punya darah. Iya, yang keturunan Kencang ya gitu dari Indonesia di sana ya. Cuman belum tahu yang fix berapa pemain yang setuju mau berganti paspor, nggak tahu juga. Cuma seperti yang sudah direncanakan sebelumnya kan, Coach Shin kan pengennya 7 pemain kan. Wow. Ada dinaturalisasi gitu, dipasporkan Indonesia lah gitu ya. Segitu pentingnya, Kang Eko, hampir banyak segitu. Ya, aku dulu sempat ada ikutan rapat, cuma nggak terlalu detail ya. Jadi ketika Indonesia lolos kan tahun depan tuh ada event Piala Dunia, Piala Asia, Piala itu Asia, lolos Piala Dunia. dua-duanya.
itu memang langsung ada pengajuan tuh. Nanti kan kalau naturalisasi itu ajuan formilnya itu ke Kemenpora dulu tuh, Kemenpora dulu. Dan di Kemenpora kayaknya udah pasti lolos screening ya, selain kedekatan Menpora sama Ketua Umum PSSI. Oke. Nah di Kemenpora itu syarat akan dipakai untuk timnas gitu ya. Sebagai ini kan yang kita ngomongin naturalisasi pasal 20 ya. Iya, Jadi soalnya banyak yang miss. Kalau pasal 20 itu ada 2 unsur nih. Yang pertama 20. Itu telah berjasa dan untuk kepentingan negara. Nah, kalau unsur telah berjasa untuk pemain pasti nggak mungkin karena kan harus WNI dulu, harus main buat timnas dulu ya. Kalau unsur telah berjasa ini memungkinkan untuk pelatih. Kalau pelatih bisa dia statusnya WNA tapi membawa timnas Indonesia berprestasi karena berarti untuk kepentingan negara nih. Nah, ini kan udah dijamin sama PSSI bahwa semuanya akan diproyeksikan memperkuat timnas. Gitu. Cuma masalahnya ini ini sebetulnya bukan masalah hukum negaranya tapi ini kita masih ada dua pendapat tajam antara pakai lokal pembinaan dan naturalisasi. Pemikir pilih yang mana sih? Kalau saya sih tetap sih. Instan ya Omiki berarti? Enggak, kalau saya sih tetap pasti utamain yang lokal lah. Karena melihat bahwa pada akhirnya mereka semua akan di sini stay kan. Kalau yang pemain naturalisasi kan nggak mungkin mereka main di sini. Pasti mereka balik ke negaranya. Iya dong. Karena naturalisasi cuman buat main timnas doang. Kalau main liga mereka mana yang mau main di sini gitu. Sementara yang sekarang sudah memperkuat timnas U20. Kita bicara yang untuk Piala Dunia U20 ya. Itu kan pasti mereka mayoritas akan tetap stay di sini dan mereka akan terus kita kader. Akan kita kader untuk buat timnas berikutnya. Jadi itu nggak artifisial gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Gue setuju sih local pride Om Yiki, tapi ini ada 11 nama loh Om Yiki. 11 nama tuh bukan angka yang sedikit. Iya maka itu terkait dengan itu kalau gue suruh milih gue lebih memprioritaskan pemain-pemain lokal yang diproyeksikan, yang terus dibina, dilatih karena mereka yang akan stay di sini untuk timnas-timnas berikutnya. Buat yang 23, 20. Boleh, gue nggak alergi naturalisasi, tapi jangan sebanyak itu juga. Naturalisasi itu kan sebenarnya untuk crash program, untuk program yang jangka pendek. Akselerasi gitu. Kalau 3 pemain oke gitu ya. Kalau 7 mah tanggung. 11 ada 4 loh. Gitu. Jadi kita juga harus menghargai bangsa sendiri lah yang memang mereka pemain-pemain yang sekarang sudah merintis dari kualifikasi dari Piala AFF sampai kemudian nanti diharapkan mereka bisa terus lagi tampil di putaran final Piala Dunianya kan. Itu artinya nggak putus gitu loh. Bisa kebayang nggak sih kalau sekarang nih mereka yang kita lihat Marcelino, Ferrari, Janadi, Kuate, terus tiba-tiba di Piala Dunianya nggak ada mereka. Nggak ada mereka. Jadi ini mereka ngapain nih? Secara mental juga kasihan ya? Bukan secara mental juga, secara image juga. Waduh, gitu ya. Hilang tengah jalan. Saya mau bikin podcast pas Piala Dunia kan main lah harus. Boleh. Sekali lagi nih jangan dipotong nih kalimat gue. Boleh naturalisasi, tapi kira-kira gitu. Apalagi ini jangan jadiin reels, Ini jangan dipotong, jadiin reels. Apalagi ini usia muda. Kalau mau senior terserah deh lo mau naturalisasi semua juga nggak apa-apa biar itu compete gitu. Yang lokal juga silakan compete karena itu levelnya udah memang tertinggi gitu. Tapi kalau youth dalam rangka kita untuk encourage pemain muda juga bergairah melakukan pembinaan, latihan dan seterusnya, tetap harus ada porsi yang dominan gitu. Oke, ini porsi yang dominan ya. Kalau Kang Eko gimana? Apakah porsinya 50-50 atau seperti apa Kang Eko? 50-50 pun udah kebanyakan kalau untuk level pemain muda. Jadi gini, kenapa naturalisasi? Itu kan jangka pendek ya. Jangka pendek ini berarti semacam obat kan. Karena gini loh, pembinaan ini kan panjang, lama ya. Dan kita akan menuai hasil itu kan bisa jadi belasan tahun kemudian. Betul. Ya. Nah, makanya makanya di level senior oke lah, karena ini puncaknya nih kita darurat nih, butuh cepat gitu ya. Tapi kalau pembinaan kita pasti punya program pembinaan gitu. Pasti punya program pembinaan kan, lalu kita ngapain tuh sertifikasi pelatih, lalu ada kompetisi kelompok usia gitu ya. Itu kan buat pembinaan. Nah, kalau buat pembinaan ya 50% aja udah kebanyakan gitu loh. Oke, 50% udah banyak. Memang harus asli Indonesia dong. Kan kita harus memaintain ya. Jadi ada karirnya jelas gitu loh. Nanti level puncak itu tim senior gitu. Oke, ini menarik sekali ya karena kita lihat di timnas senior sendiri walaupun banyak naturalisasi, justru pemain naturalisasi ini juga belum ada yang pernah dipanggil ke timnas ya. Ini sebagai contoh ada beberapa nama ya. Tapi kita lihat bebannya STI di sini. Ini tanggung jawab yang sangat besar. Segitu
pentingnya kah naturalisasi bagi STY gitu kan? Iya, untuk portfolio Untuk Piala Dunia nanti Om Yuki, karena ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk meraih prestasi ya, berbicara ya level Indonesia di kancah dunia. Kalau untuk level pelatih ya pasti mereka kan pengen portfolionya bagus. Dan apalagi ini pelatih asing kan, jadi pragmatis aja. Gue juga kalau jadi STY mikirnya gitu. Oke. Gue nggak peduli pemainnya dari mana, pokoknya dia berbendera Indonesia, gue pelatih di situ dan punya prestasi. Selebihnya ya bukan urusan gua gitu. Kan kalau soal pembinaan, kaderisasi, regenerasi itu urusan federasi dan technical areanya dari federasi kan. Jadi wajar kalau dia mikir pragmatis. Karena mungkin dia berpikir ini sehebat-hebat ini gue bina, ini stok yang ada ini kayaknya nggak bisa deh mengekspektasi dia bisa compete di Piala Dunia U20 mungkin. Karena kalau nggak gitu, Paniko nggak mungkin dia request dong begitu banyak. Kan logisnya kan berpikir begitu. Dia nggak mungkin request begitu banyak pemain naturalisasi kalau dia nggak menganalisa, mengukur, menakar sejauh apa kemampuan para pemain yang ada sekarang untuk memenuhi ekspektasi dia. Logis kan Kang Eko ya mikir gitu kan? Logis banget gitu. Jadi yang pertama orang itu kan punya ego ya, minimal jangan tercoreng nama dia ngelatih timnas negara lain gitu ya. Maka cari aman aja, udah cari aman. Kan naturalisasi itu legal dan sah gitu loh. Karena ada undang-undangnya gitu ya. Semua sumber daya yang dia miliki, semua cara ya wajar aja. Jadi boleh dibilang ada plus minusnya ya. Nah, makanya cara pikir federasi jangan semuanya sama dengan Sintayong maksud saya. Kalau federasi ini kan tanggung jawabnya kan moral, kebangsaan, nasionalisme itu kan ada gitu ya. Kalau Sintayong kan nggak perlu dibebanin hal kayak begitu. Harus ada idealisme. Kalau pelatih Indonesia mungkin akan diperbanyak lokalnya kali ya. Karena pelatihnya import. Jadi mau nggak mau dicobalah. Enggak, kalau pelatih Indonesia yang ngelatih tim Piala Dunia akan seperti Sintayong juga mikirnya. Mungkin sama. Pragmatis iyalah. Karena kan yang dituntut kan prestasi, target. Soalnya ini dia yang menurut gua agak kebablasan nih karena paradigmanya di kita itu Indonesia bagaimana usia muda berprestasi itu yang salah. Dari zaman dulu kita selalu targetin usia muda berprestasi. Akhirnya itu terbawa sampai sekarang. Itu salah. Itu salah ya? Salah. Karena pemain muda itu dibina, dikader, dikompetisikan, dimainkan untuk regenerasi, bukan untuk cari prestasi. Kalau cari prestasi di senior, bos. Gitu. Jadi kan sekarang makanya setiap wajar itu juga terkait dengan animo, antusiasme supporter. Kalau timnas kelompok umur main kita tuh gila penontonnya. Jadi secara alamiah itu jadi terdorong sebagai tuntutan gitu loh. Padahal itu salah. Harusnya biarin aja berarti. Sekarang lihat aja pemain-pemain yang kemarin juara AFF 19, juara AFF sebelumnya U19. Kalah dihujat. Sekarang kesininya mana pemain-pemain? Bahkan kadang-kadang gini loh, anak-anak semuda itu merasa mereka tuh udah puncak karir. Karena kan gini, puncak karir pemain apa sih? Membela timnas kan. Nah, pernah saya ngobrol ya, habis aku kan udah sampai timnas Kang. Kamu belum, itu senior, aku bilang tuh. Ini kelompok umur Indonesia aja, Indonesia U20. Tapi ya karena embel-embel timnas entah mengapa di kita kok lekat banget ya. Itu ngerasa si pemain itu udah ngerasa sampai puncak gitu lah. Padahal belum. Kayak kemarin lah sebenarnya pembelajaran yang sangat baik ya saat timnas U16 kemarin kita juara AFF, kemudian dikualifikasi Piala Asia. Kita nggak lolos, itu pembelajaran yang baik. Dan gue lihat juga netizen udah mulai agak sedikit ngerti ya, nggak menghujat gitu. Karena mereka tahu bahwa ini cuma bagian dari sasaran antara para pemain menuju ke jenjang yang berikutnya gitu. Proses ya. Terlepas bahwa kita sesalkan kita gagal ya, ya sudah itu bagian dari proses gitu. Kita harus terima, jangan siap menang nggak siap kalah gitu loh. Siap juara nggak siap gagal gitu. Itu yang harus kita ubah gitu. Benar. Tapi bisa nggak jadi nggak naturalisasi ini membuat STY ingin membandingkan istilahnya ya kualitas yang naturalisasi dengan yang lokal gitu, istilahnya seperti itu. Kalau naturalisasi banyak akhirnya kalah bersaing dengan lokal ya why not gitu, lokal aja. Jadi ada pembandingan nggak sih sebenarnya? Iya, pada akhirnya sih kalau gue boleh melihat ke depan ya bahwa nanti mungkin akan digabung tuh hasil naturalisasi yang mereka setuju gabung Indonesia. Kan banyak juga yang menolak nih. Dengan pemain-pemain yang ada saat ini dipegang STY. Ntar akan dicampur, dilihat mungkin baru diseleksi di situ. Jadi yang ngebuat enggan ya pemain berdarah Indonesia yang main di Belanda, mungkin Jerman ya, itu karena ada prinsip asas kewarganegaraan Indonesia itu tunggal. Jadi kalau misalkan mereka mau bergabung Indonesia, otomatis harus dilepas paspor lamanya. Nah itu yang membuat mereka itu mikir-mikir loh, apalagi di usia muda kan pertimbangan orang tua mereka, ngapain Indonesia, mendingan di sini pendidikan, kesehatan, mendingan di Belanda gitu. Karena itu makanya banyak pertimbangan ya, beda sama ada beberapa negara yang sama-sama melegalkan
duit kewarganegaraan gitu. Jadi kayak di Eropa ya? Jadi naturalisasi kan di Eropa tuh begitu. Jadi paspornya dua. Nggak Oke. masalah. Jadi kalau misalkan dia udah mentok di sini, ntar tinggal ke sana fasilitas. Nah, kalau di Indonesia beda. Kalau misalkan udah ke Indonesia, dia harus lepas paspor Belandanya, paspor Jermannya itu. Ya. Jadi nggak semudah itu Jadi juga ya bener orang kata naturalisasi. kata Om Yuki kan yang nolak tuh ada. Cuma yang nolak tuh kita nggak gembar-gembor ya. Kayaknya gengsi juga. Padahal ada juga yang nolak. Ada kok. Tanya Nenggolan coba, mau nggak ke Indonesia misalkan gitu kan? Oke, dengan banyaknya pemain naturalisasi yang dilakukan oleh STY, target di timnas sendiri di Piala Dunia ini realistis nggak sih, Om Yuki? Targetnya kalau nggak salah 8 besar ya? Iya. Apa lolos babak grup ya? Juara. Juara kali. Ada terlalu naif lah menurut gue ya. Naif Nah, ya? itu yang mungkin membuat STY juga akhirnya harus realistis juga gitu. Dengan analisa yang dia punya, makanya dia minta naturalisasi segitu banyaknya mungkin karena pertimbangan itu gitu. Jadi tadi Om Yuki bilang kalau pemain muda jangan terlalu dibebani dengan prestasi. Ya enggak, ini kan bicara STY. Ya, senior. STY, Kan iya. maunya STY. Maunya STY. Iya, mau STY begitu. Ngeri juga nih ya. Maunya STY begitu. Mungkin berarti punya pendapat lain soal naturalisasi ini dan target yang diberikan oleh STY. Boleh komen di sini ya. Nah, Komen lo jangan hujat ya, beda ngehujat sama iya kan maksudnya STY itu mulai federasi yang memberikan target yang tadi Om Yuki bilang ya 8 besar aja udah oke lah kalau juara. Berat ya Om Yuki ya. nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, kita update sedikit soal perkembangan timnas U20 di Turki. Sejauh ini latihannya seperti apa Om Yuki? Iya, belum banyak sih informasi Belum ya, yang gue dapet. Cuman mereka sekarang baru mulai fase awal ya. Ya. Fase awal untuk istilahnya manasin mesin lagi nih. Karena kan sudah lama mereka berhenti, apalagi sekarang nggak ada kegiatan kompetisi liga. Nah. Jadi mereka mulai dari fase awal dan tempatnya tetap di Antalya yang sebelumnya Antalya. kita pakai itu. Agenda berikutnya yang gue dengar akan ada uji coba seperti biasa. Sebenarnya ini blessing buat mereka nih. Blessingnya gini, kan sebagian dari mereka itu rata-rata udah mulai dipakai sama tim Liga 1 kan ya. Ferrari, Janadin, Marcelino dan seterusnya kan ya. yes. Liga 1-nya berhenti nih. Jadi komplain dari klub agak sedikit rendah karena nggak ada kegiatan. Tapi kalau nanti Liga 1 mulai lagi, dia masih TC, klub uring-uringan juga. Apalagi Persija tuh pemainnya banyak banget. Persija, Persebaya ya. Iya, Udah banyak tuh banyak pemain banget. muda-mudanya. Eko mungkin menanggapi Ya, Om Eko. sebenarnya latihan ini. simple ya tentang kayak. Jadi gini, sebenarnya kalau buat level ya walaupun kelompok umur ya, level timnas sebetulnya kan pelatih itu harusnya agak nyantai ya. Kenapa? Karena semakin banyak pemain-pemain yang dikumpulkan dan dikasih jam terbang di klubnya, itu memudahkan kan. Cuma tinggal nyetel-nyetelnya ya. Nah, itu tadi benar yang diomongin itu liga berhenti. Nah, Liga-liga gimana bergulir. ya? Enggak, ya maksimalin aja lah. Aku percaya lah ntar ada progres bagus lah. Ada progres ya, percaya proses ya. Habis gimana kalau masalah kita masa mau nyalahin liganya, mau nyalahin liga lah. Katanya juga ada laga uji coba dengan U20 Belanda Om Yuki. Ya mudah-mudahan aja. Semuanya belum pasti nih, belum Nggak ada- dirilis nggak ya. ada yang- Masih dalam proses mungkin pembicaraan segala macam. Kan kalau yang udah pasti-pasti aja kalau biasanya PSSI rilis kan. Termasuk yang kemarin Fan Football udah pasti tuh dirilis sama dia tuh. Nggak boleh gitu kan tadi di awal kita udah bahas. Ntar ngomongin itu juga. Oh, ntar ada ya? Ntar aja dah ngomongin itu. Ngeri-ngeri sedap nih ngomongin fan football. Orang lagi begini kondisinya. Tapi kita ngomongin VAR nih. Kemarin kan Presiden sudah ketemu, Presiden Jokowi sama Presiden FIFA udah ketemu ngomongin soal VAR. Nih kalau ngomongin VAR sudah dari kapan tahun kita mau ngebahas ini ya. Karena duitnya nggak sedikit itu. Ini sebenarnya FIFA itu akan menghibahkan FIFA teknologi ini atau memang sudah di anggaran itu akan disiapkan oleh Enggak Indonesia? lah, FIFA ini kan bukan pemilik VAR-nya. FIFA ini kan menyerahkan ke pihak ketiga. Ada yang lembaga Vendornya. usaha ya corporate yang khusus Perusahaan. megang license. Nah, itu FIFA itu kehadiran FIFA itu di license-nya ya. Jadi tentang VAR ini kan nggak sekedar cuma alatnya. Alatnya udah jelas mahal ya. Mahal tapi banget. juga SDM-nya nih. Jadi nggak bisa VAR-nya ada tapi yang megangnya nggak punya lisensi nggak bisa juga. Jadi pelatihan SDM plus infrastruktur. Nggak semua stadion Bisa pakai VAR. pakai VAR. Apalagi kita ini kan banyak stadion-stadion yang Bukan nggak semua, banyak stadion. banyak. Banyak ya? Kalau nggak semua kesannya cuma 1-2 kan. Iya, iya. Ini banyak stadion. Jadi dari 20 bisa-bisa 19 nggak bisa dipakein VAR. Karena ini Jelek banget. oke pakai rekayasa ya. Mereka kan ada VAR yang ada kamera yang gerak itu kan harus pakai tiang panjang gitu. Iya, ya. slingshot. Itu juga kan urusan lagi. Terlebih apa coba? Stadion di Indonesia pemiliknya itu adalah Pemda dan TNI ya. Nah, itu ada peraturannya kalau kita nambah-nambah yang ekstrim signifikan ya. Kayak tiang panjang taman itu ribet lagi urusannya gitu. Karena memang bukan punya klub, itu punya Jadi Pemda, punya kalau TNI. gue bisa simpulkan sejauh ini Masih soal jauh. VAR itu masih wacana. Oh, masih wacana. Wacana dalam arti ini sarkas sebetulnya sih. Karena gini,
itu kan tadi sebut sama Kang Eko, SDM juga. Kan SDM. Wasit VAR kan juga harus lisensi FIFA. Iya. Kita wasit FIFA-nya berapa sih? Paling 5 ekor. Sementara itu untuk satu pertandingan aja wasit FIFA-nya itu yang dari yang di panel, di ruangan, di control room sama yang di lapangan itu udah jumlahnya bisa 10-11 loh. Iya. Kurang dong kita. Banyak banget. Tapi kita mesti ekspor wasit FIFA dari negara-negara semenanjung. Yang notabene mereka juga semuanya mungkin beberapa aja pakai VAR kan. ASEAN dulu deh. Iya, Siapa yang pakai VAR deh? Makanya. Siapa yang pakai VAR? Belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Mungkin nanti percobaannya Piala Asia mungkin. Jadi kompleks lah, beneran kompleks kalau masalah VAR ini. Jadi nggak segampang itu gitu. Okay. Ada terakhir itu ada paket hemat katanya VAR ya. Pelatihannya dipercepat. Jadi nggak perlu lama-lama. Oh, gue kira teknologi pakai CCTV apa begitu? Enggak. Maksudnya, ya mungkin sama alatnya juga. Saya nggak tahu apakah kualitas atau apa kan. Kemarin ada desakan ya. Adalah sumbernya ini lagi pusing, ada masalah lah sekarang. Yeah, Jadi nggak bisa disebutin. Tapi tetap aja nggak secepat itu gitu. Tetap aja. Jadi nggak mungkin ya musim ini, musim depan juga belum tentu. Kan. Tapi kalau kita lihat mustahil. kualitas, ya ngomongin VAR masih jauh lah ya. Kualitas wasit Indonesia Wasit dulu lah. sendiri. Jadi Ya karena VAR. Iya. VAR so far. terlalu jauh sih kita memang karena kita selalu bandinginnya sama yang ada di luar negeri, di Eropa yang semua mereka sudah terpenuhi lah requirement-nya lah dari SDM-nya, dari stadionnya segala macam. Sama ini, kita mah masih jauh. Sama ini mental kan di Eropa tuh kan mereka respect sama wasit. Dalam artian nggak selalu menuntut wasit VAR kan cuma hal krusial ya, gol atau apa. Ini di Indonesia gimana coba? Nah, ini penting nih. Ini sedikit culture bisa ya. minta VAR gimana? Culture. Pelanggaran Iya, dikit terus iya. ada hal-hal yang nggak berkenan minta Sama, VAR dikit iya. minta VAR. Terhentinya banyak gitu. budaya peradaban. culture. Iya. Jadi kalau lu lihat Fanny, gue sempat lihat cuplikan waktu pas Liverpool kemarin lawan City. Itu kan screen VAR-nya itu ada di koridor koridor tempat pemain keluar masuk. Jadi kecil sekali. Samping kanan kiri koridor tuh jaraknya setengah meter tuh penonton. Jadi wasit itu datengin screen untuk melihat itu kanan kiri penonton teriak, tapi sekedar ngomong doang. Kalau di kita Fanny lompat itu. Iya. botol, koin, sepatu, sandal. Enggak, karena kagak ada barrier kan. Iya. Itu yang juga tadi gue bilang masalah peradaban juga. Kita siap nggak kayak gitu? Tapi kalau dari dilihat culture Indonesia sendiri, ya, makanya gini nih, anggaplah VAR ini kan berkaitan dengan penegakan aturan ya, the game ya. Nah, dalam tegaknya aturan itu kan ada 3 aspek tuh. Yang pertama kan tentang hal substansinya ya. Jadi aturannya oke, udah bagus. Lalu infrastruktur nih, anggap kita punya VAR ya. Punya VAR oke, SDM-nya oke ya. Aparaturnya oke lah, aparatur itu berarti wasit. Hakim gas udah oke. Nah, ini tapi culture-nya ini yang kita bermasalah kadang-kadang kan. Ya. Bisa jadi yang diucapin Om Luki itu bener. Kayaknya nggak mungkin deh di Indonesia ya wasit sedekat ini ya nggak kita apa-apain. Kayaknya mustahil beneran. Gitu. ngeri ya. Gimana Jure Tim? Soal VAR ini yang masih jauh sepertinya menurut Kang Eko dan OUK ini ya. Nggak sesimpel itu sih emang, selain biaya yang mahal. Prioritasin yang penting kualitas yang realistis, perbanyak SDM yang kualitas, banyakin pelatihan. kursus, pelatihan, ajarin pertama kalau jadi wasit FIFA kan harus bisa ngomong Inggris. Bahasa Inggris. Itu kan yang paling fundamental di situ kan. Dan bangsa kita itu kan kalau secara umum memang tingkat literasinya rendah gitu. Jadi secara umum tuh. Jadi dari situ aja udah bisa takar Vaniko. Jadi yang realistis aja lah gitu. Lengkapi dulu kualitas wasit kita, terus perbanyak wasit-wasit FIFA, baru mikir ntar step by step. Oke, terus pahami juga ya. Jadi wasit di kita tuh banyak keputusannya salah, tapi itu memang nggak setting, bukan pesanan, memang murni segitulah kemampuannya. Nah, supporter nggak usah marah-marah terus nuduh sana nuduh sini gitu loh. Jadi memang wasit kita tuh memang sebegitunya gitu, itu dimaklumin lah. Maksudnya dimaklumin bukan berarti nggak ada upaya gitu. Segitunya. Ini dikit-dikit ini pengaturan skor, dikit-dikit pesanan enggak. Ya. Memang kemampuan dia segitu aja. Gitu. Berarti butuh blueprint atau grand design ya untuk menciptakan wasit-wasit yang berkualitas. Ya seenggaknya dalam 5 tahun depan sudah ada sekian banyak wasit yang berkompeten gitu kan ya. Harusnya ada kalau seperti itu kan. Tuh ajak ngobrol kayak begituan, bukan diajak main bola. Kalau FIFA datang tuh 3 kali itu udah. Konsep masuk. Ini gimana sih? Banyak yang akhirnya bersuara ya di Twitter. Bu Susi, dari artis Vino Bastian ya? Vino Bastian. Bukan Alvino kan? Bapak Ahsanul Kossasi akhirnya jangan lama-lama FIFA Indonesia. Oh, kalau dicari FIFA, coba diketik sekarang itu yang paling trending Pak Ahsanul Kossasi itu paling atas. Oh gitu ya? Iya, di Pak Twitter Ahsanul kan Kossasi. FIFA.
Ya itu. Paling atas. Ini Di retweetnya berapa ribu ya? 2.000 ya berapa? nih udah nggak usah jauh-jauh deh yang menurut kalian deh. Layak nggak sih fan football? Mang Eko? Iya, kalau menurut gue oke. saatnya nggak pas gitu ya. Saatnya nggak pas. Mungkin ini PSSI maksudnya untuk services ya ke FIFA. Tapi acaranya nggak pas, terus momentumnya juga nggak pas. Namanya Ketika fun, bangsa coba. ini lagi sensitif gitu kan, kenapa harus Nggak ada baru nambah jadi harus 133 bikin ya. itu? Bukan nggak boleh, tapi saatnya nggak pas, momentumnya nggak pas. Dan inilah tadi yang seperti gue bilang saat offer ini media komunikasinya PSSI ini gimana sih gitu ya. Kalau lu mau mungkin udah terkadung ada di rundownnya si Presiden FIFA acara itu ya, udah di close aja, tutup gitu loh, jangan sampai keluar. Ini kan sepertinya momentum ini jadi kayak dimanfaatin untuk buat glorifikasi federasi yang ketemu sama FIFA dan segala Terus macam. lolos dari sanksi coba. Itu jadinya merayakan lolos dari sanksi jadinya nggak tuan rumah. tepat gitu. Dan ya sampai Bu Susi ngomong kayak gitu, nggak ada empati. Nggak ada empati. Jadi polemiknya jadi makin runyam kan. Gitu. Iya. Jadi kita harus mengakui dulu nih, maksudnya bahwa banyak pihak yang sentimen sama PSSI ya. Belum ada kejadian kanjuruhan deh ya. Belum ada kejadian kanjuruhan, udah banyak yang sentimen nih. Masalah prestasi, lalu masalah gimmicknya Bapak Ketua Umum nih, yang apa kalau nonton di viralin, di apa kan udah banyak yang sensi. Apalagi setelah ada kejadian Kayak gini. kanjuruhan ya. Iya. Saya masih ingat tuh waktu Pak Presiden Jokowi pidato ya tentang kedatangan FIFA, itu kan nama PSSI kan nggak disebut sama sekali, sekalipun nggak disebut, itu langsung diglorifikasi sama Ya. akun-akun gede, sama media-media. Jadi seakan-akan PSSI ini nggak akan diajakin loh, nggak diajakin. Mereka keliru gitu. Karena apa? Karena yang namanya Indonesia anggota FIFA, itu pengertiannya itu bukan Indonesia ansih, bukan pemerintah Indonesia, tapi federasi sepak bolanya loh. Jadi yang anggota FIFA itu sebetulnya PSSI-nya. Otomatis sebetulnya walaupun PSSI-nya nggak disebut, ya sama Pak Jokowi, tetap aja mereka ini kolega yang baik. Nah, makanya ketika ada kejadian tiba-tiba Presiden FIFA sama Pak Iwan Bule jadi hangat kan banyak yang syok juga kan. Yang ngebully kemarin jadi pada syok. Nah, itu harus dipertimbangkan juga bahwa kolega terbaik FIFA di Indonesia bukan Menpora, bukan pemerintah, tetap PSSI gitu. Jadi mau kalian benci segimanapun itu harus diakui. Football family itu kayak begitu Jangan gitu. kemarin itunya apa postingan-postingan yang lagi mereka fan football itu bagian untuk menjawab kritikan. Bisa jadi enggak, karena aku inget banget tuh yang Pak Jokowi pidato itu kan PSSI nggak disebut-sebut, langsung tuh media-media kan bikin meme kan, lu nggak diajak, lu nggak diajak. Jadi sekarang PSSI ini mau disingkirkan. Padahal nggak mungkin lah gitu loh. Bukti di lapangan Pasti kemarin diajak, ya. iya bisa. Atau mungkin gara-gara nama fan football. Pak, iya kalau jelas itu. Atau mungkin lo diganti laga amal mungkin beda kali. Kalau nggak ya laga Save ini football, gitu. iya. Terus pas mau ini makanya komunikasi media ya. Pas di fotonya tuh pas yang lagi begini, kalau nggak lagi begini kan ini enggak. Yang lagi ceria-ceria namanya fan football. Nah. Oke. Pemilihan nama Miki? Enggak. Dari perspektif apapun kalau yang kemarin tuh ya jelas salah aja. Udah nggak ada pembelaan lah itu. Nggak ada pemilihan jelas salah ya. Jelas salah. Kan kita ngomonginnya masalah ini ya, moral etika ya jelas salah. Iya. Ya, di saat banyak tekanan juga ya dari hasil rekomendasi TGIPF gitu ya, kok kelihatannya gitu, kesannya dengan acara yang kemarin itu sepertinya PSSI kayak nggak menggubris gitu. So must go on, kira-kira kan gitu kan. Dan per hari ini kan juga PSSI lewat Exco-nya Ahmad Riyad bilang kan rekomendasi untuk percepatan ditolak. KLB itu kan nggak mungkin mereka bisa penuhin gitu. Lagian juga kayak kok saya pikir ya memang tinggal setahun gitu. Kalau Nanggung ya. kecepatan sekarang dilakukan ya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Nggak bisa juga. Exco PSSI Iya, tolak. itu nggak cukup. Tolak ya, Ya, tolak. rekomendasi TGIPF untuk gelar KLB itu apa tolak? Nah, tolak. ini kan apa yang dikatakan oleh Ahmad Riyad ya, Pak Ahmad Riyad ini sebetulnya benar loh, benar. Karena apa? Karena kan pergantian kepemimpinan itu tetap harus konstitusional kan, tapi tetap aja lihat, tetap aja dihujat ya kan, tetap aja. Padahal yang dia katakan secara normatif benar loh, Iya. Iya. bahwa pemerintah nggak bisa ngatur-ngatur nyuruh-nyuruh KLB karena yang punya hak itu adalah votersnya. Voters, Gitu. ya, ya mereka sendiri. Lagian itu kan ada timeline-nya kan kalau KLB juga kan 3 bulan sebelum kegiatan mereka harus menyoroti setiap asosiasi yang menjadi anggotanya, terus bulan berikutnya persiapan untuk pembentukan KP dan KBP. Tahapannya kan ujung-ujungnya lompat tahun juga Pak Niko ke 2023 gitu. Sama juga oleh percepat. Oke, ya mau nggak mau seenggaknya acara Fun Football kemarin membuat FIFA dan PSSI mendapat ya istilahnya cibiran yang Iya, bahkan FIFA kritikan ini, ya. FIFA istilahnya. ini kena imbas loh, karena yang menghujat FIFA kan bukan jadi cuma di Indonesia aja.
ada komunitas sepak bola di negara lain Juga jadi ya. menghujat FIFA gitu. Nah, ya gimana ya, serba salah sih sebenarnya. Tapi ini apakah sebagai bentuk rasa terima kasih kah? Seperti apa ini? Ya apapun itu, perspektif apapun, alasan apapun, ini kan kita bicara dalam konteks duka, ya etikanya itu jelas Belum salah. selesai, itu. belum reda sebenarnya Iya, kan. tidak Apalagi pas tadi di ya. awal Pak Niko bilang udah ada lagi satu tambahan Iya, korban kan. 133. Jadi kan memang ini belum kelar gitu. Jadi acara-acara yang seremonial itu harusnya dihilangin. Kalau mengutip dari apa yang dikatakan oleh Pak Hasanul itu Hasanul kan Kossasi. bukankah sebaiknya kedatangan ini harusnya dibuatin acara yang lebih Kunjungan bersama ke para korban. Khusus apalah. Ya, yang lebih bisa memberikan benefit buat stakeholder kita. Misalnya ada yang kayak Seminar. ada yang kayak apa ya, edukasi untuk pelatih-pelatih atau apalah, bikin kayak yang produktif gitu loh. Oke. Ini kan ini produktifnya cuma keringat doang kalau ini mah. Kalau kita lihat kemarin setelah bertemu Pak Jokowi, memang selanjutnya apa sih Om Yuki? Mungkin ada bocoran agenda-agenda dari FIFA bersama. Iya, kemarin sih Presiden dan juga Gianni Infantino kan cuman ngasih klarifikasi secara garis besar doang. Nah itu dia. Kita belum tahu nih breakdown-nya seperti apa. Iya, rinciannya. Ini kan mereka kemarin cuma menekankan aja ada kerjasama, transformasi, FIFA berkantor di sini akan Betul. lakukan. Tapi kan Garis besar itu. ya detailnya kita belum tahu Pak Nik. Belum dapat juga ya? Belum tahu. Jadi nanti kita tunggu aja seperti apa sih implementasinya. Itu kan pasti ada tim khusus tuh yang akan membuat itu ya. Itu yang sebenarnya kita tunggu gitu loh. Jadi ya udah cepet-cepet aja bergeraknya, jangan terlalu lama berkutat di sini. Tapi langsung action plan, bikin grand design, apalagi pemerintah sendiri PUPR udah mulai bergerak kan untuk merevitalisasi stadion Kanjuruan kan, merobohkan, mengganti yang baru gitu kan. Yang kayak gitu-gitu harus cepat gitu. Jangan retorika mulu. Oke. Jadi harus saset ya. Iya. Gercep. Iya, cepat, makanya komitmen ya kan, ada yang ngomong ini serius enggak. Kita lihat dari komitmennya kayak begini. Jadi saya masih ingat nih, berapa hari setelah kejadian ini kan malah pada manajer meeting mengatakan liga dipending 2 minggu. Artinya apa? Artinya kejadian kemarin ini nggak membuat para stakeholder liga diem dulu, malah pingin mulai kompetisi gitu. Dan ini bisa dipahami ya, karena kan uang perputaran sponsor ini kan tertahan ya, ini hal penting, jangan dianggap sepele gitu. Betul. Ya. Nah, otomatis berarti kan liga pingin cepat, tapi kan komitmen yang kata Pak Jokowi itu loh, bahwa infrastruktur stadion dibenahi, lalu tentang ada keamanan yang memahami aturan, itu kan nggak bisa seminggu 2 minggu. Ngasih pelatihannya kan harus dari luar juga, yang punya lisensi ya. Terus bikin aturan yang memadai dipakai untuk konsep. Itu juga nggak bisa seminggu 2 minggu. Itu juga lama, bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, sementara ini liga pingin cepat mulai nih. Makanya kalau misalkan ini belum rampung, tapi liga benar-benar dimulai, udah uang kosong. Berarti yang kemarin nggak dianggap serius. Nggak ada itu. Nggak dianggap serius yang kemarin meninggal 133. Kalau feeling saya sih, Mang Eko dan Pak Niko, ini bakal mulainya Desember. Kenapa Desember itu juga paling cepet ya? Soalnya November ini ada agenda G20. Iya. Dan itu 20 November. Iya, G20. Sekarang udah akhir Oktober gitu. Secepat-cepatnya akselerasi untuk pembenahan nggak akan mungkin kecapai gitu loh. Makanya gue bilang Desember itu paling cepat. Realistisnya ya. Iya, Karena kan dalam hasil rekomendasi TGIF kan disebutkan kalau penataan ini belum selesai dan nggak akan dikasih rekomendasi jalan. Dan apakah bisa? Bisa. Jadi yang paling krusial dalam suatu event sepak bola, pertandingan sepak bola itu adalah izin keramaian dari kepolisian. Lalu sekarang yang ngomong itu kemarin adalah Menko Polhukam ya, Prof. Mahfud MD. Kepolisian adalah tentang keamanan. Menko Polhukam, kamnya keamanan, udah bisa. Jadi kalau kata Prof. Mahfud MD jangan dikasih izin, nggak akan main tuh liga. Ini menarik juga nih. Jadi kemarin bukan cuma ngegertak gitu, bisa pemerintah benar-benar bisa membuat sepak bola kita terhenti gitu. Oke, ini banyak hal ya. Jadi win-win solution harus jalan, harus juga kasus ini juga harus dikawal dengan baik ya. Salah satu alternatif jalan tengah ya. Salah satu yang mungkin bisa ditawarkan, PSSI membuat resolusi, membuat proposal baru supaya liga ini nggak terlalu lama berhenti. Lakukan, buat komitmen tanpa penonton, jalan. Nah, aku baru mau bilang, aku udah bikinnya omongnya gini, tanpa penonton pun ditolak sama klub-klub lain, percaya deh. Karena jadi masalah ini nggak ada 4 klub ya, ada 4 klub besar yang kemarin sempat ngobrol lah. Nggak ngobrol ya. Ya adalah info ya, mereka keberatan loh. Tanpa penonton. Kenapa jadi kami yang kena imbas gitu loh? Karena di kami itu nggak pernah ada kejadian seperti ini gitu ya. Dan kami udah mulai ngasih pelatihan hal-hal seperti itu dari dulu katanya. Keamanan di kami bagus kok, dijamin nggak akan terjadi dan nggak pernah terjadi gitu.
Jadi Itu dia. secara simpel kan banyak udah tanpa penonton kalau gitu karena kan sumbernya kan penonton tuh misalkan ya. Kalau maksudnya gini kayak kok kalau mau diselamatkan kompetisinya nggak Iya asal berjamaah, jalan, asal bahkan dulu. ditawar gitu, nggak ada Iya. tawar-menawar gitu. Sama kayak waktu eranya Covid kan, Iya. tetap jalan tanpa penonton Penonton. kan. Jadi sebenarnya itu makanya PSSI mau nggak gitu loh. Oke. Berani nggak kalau mereka mau menyelamatkan siklus sepak bolanya supaya ini pemain tetap berkegiatan. Maksudnya tim-tim juga ini kan argonya jalan terus nih. Kompetisi beres lah ya. Argonya untuk bayar mes, bayar pelatih, bayar pemain kan ini argo jalan terus. Kalau nggak ada kompetisi makin Iya. boncos nggak nih mereka gitu. Iya. Ya, Makanya klub-klub Dilema, yang memang dilema. makanya klub-klub yang Dilema sih. yang menolak jika tanpa penonton ini entah gimana caranya ya PSSI harus harus Iya. tegas ya. Iya. ya mungkin memberikan subsidi gitu kan untuk menghormati kan ini 133 men. Kita Iya. harus menghormati itu kan. Seenggaknya mungkin satu musim ini tanpa penonton sih menurut gue sih fine-fine aja. Iya, iya. Agar kompetisi bisa berjalan ya. Kita sat-sat berpikir positif ya. Semoga liga tetap berjalan dan kasus ini tetap dikawal dengan baik. Apapun yang terjadi kita tunggu keputusan dari PSSI kemudian dan hal-hal positif lainnya. Ya, oke terima kasih Om Yukin, terima kasih Ya, Kak Eko, terima kasih sama-sama. Jebret Tim. Sampai ketemu di Debda Grace selanjutnya. See you, bye-bye.